Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Hristiono dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Kuningan. Pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang pada tugas akhir metodologi penelitian pendidikan. Judul yang saya ambil yaitu Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa dalam menyelesaikan masalah ditinjau dari self-regulated learning. Langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama, ada pengertian dari pendidikan. Pendidikan memegang peranan penting dalam perkembangan peserta didik. Adapun pengertian dari pendidikan itu sendiri termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Di mana pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun untuk tujuan pendidikan itu tersendiri tercantum pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 di alinea keempat, di mana tujuan dari pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mutu pendidikan suatu negara dapat dilihat salah satunya dari prestasi yang diperoleh oleh siswa. Salah satu penilaian prestasi siswa adalah Trend in International Mathematics and Science Study atau TIMSS, yang mana dilakukan secara internasional dengan cara mengukur prestasi siswa pada pembelajaran sains dan matematika. Di sini terdapat fakta-fakta yang dipaparkan oleh P4TK Matematika atau Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Matematika pada tahun 2011 dan NIJAM pada tahun 2016. Adapun yang pertama, hasil tim selama 3 periode belum menunjukkan adanya perubahan. Di mana menurut P4TK Matematika ini, Indonesia mengikuti TIMSS pada tahun 1999, 2003, dan 2007. Dengan hasil yang diperoleh masih belum menunjukkan adanya perubahan pada setiap keikutsertaannya. Adapun hasil studi TIMSS Indonesia pada tahun 2015, Indonesia menduduki peringkat ke-44 dari 49 negara peserta, di mana skor yang diperoleh yaitu skor rata-ratanya 397 dari skor rata-rata internasional yaitu 500. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan matematis siswa Indonesia itu masih berada pada tingkat dasar dan belum mampu untuk mengkomunikasikan ataupun mengaplikasikan konsep-konsep matematika untuk menyelesaikan masalah-masalah pada pemecahan masalah matematika. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh NIJAM bahwa kemampuan kognitif pengetahuan siswa Indonesia itu berada di atas 50%, sedangkan kemampuan kognitif pengaplikasiannya itu masih berada di bawah 50%. Hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian dari Wijayanto dan kawan-kawan pada tahun 2018 bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa itu masih tergolong rendah, di mana siswa cenderung mengalami kesulitan dan melakukan kesalahan pada saat menyatakan permasalahan pada soal ke dalam bentuk notasi dan simbol matematika. Dari hal tersebut, maka kemampuan komunikasi yang baik sangat penting dimiliki oleh siswa. Hal ini bertujuan untuk memudahkan siswa dalam mengaplikasikan konsep-konsep matematika dan menyelesaikan masalah matematika. Selain itu, menurut Laila, dalam mempelajari matematika itu, siswa tidak hanya dituntut untuk memahami materi yang diajarkan saja, tetapi juga diharapkan dapat memiliki kemampuan matematis yang berguna untuk menghadapi tantangan global. Selanjutnya di sini terdapat
Hubungan antara kemampuan komunikasi matematis dan pemecahan masalah. Yang pertama, menurut Laila, pada tahun 2021 menyatakan bahwa kemampuan matematis yang dimiliki oleh peserta didik itu berpengaruh pada kemampuan pemecahan soal-soal matematis. Selain pada soal-soal matematis, juga berpengaruh pada pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang memerlukan suatu keterampilan dan kemampuan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, menurut Susanto, pada tahun 2015, beliau menyatakan bahwa siswa yang memiliki keterampilan pemecahan masalah akan memiliki beberapa keuntungan, di antaranya dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan memperkuat keterampilan matematika. Nah, apabila siswa sudah memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik, maka akan memungkinkan siswa tersebut mampu mendapatkan hasil yang memuaskan. Namun di sini, berdasarkan hasil dari penelitian oleh Agustina pada tahun 2020, beliau menyatakan bahwa masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam mempelajari matematika, sehingga hasil yang diperoleh oleh siswa kurang memuaskan. Berikut dipaparkan hasil penelitian terdahulu dalam bentuk tabel terkait komunikasi matematis dan pemecahan masalah matematis. Yang pertama itu, hasil penelitian dari Siti Maryamsari dan Heni Puji Astuti pada tahun 2020 dengan topik kemampuan komunikasi peserta didik dapat dipengaruhi oleh aspek psikologisnya. Salah satunya yaitu self-concept atau kepercayaan diri. Dan subjek yang diambil yaitu 9 siswa kelas 8 pada MTS Al-Ulia Al-Mubarok. Selanjutnya yang kedua, ada penelitian dari Heris Hendriana dan Gida Kadarisma pada tahun 2019, di mana topiknya adalah keberhasilan belajar seseorang ditentukan oleh ranah afektif. Salah satunya adalah self-efficacy. Seseorang yang yakin akan kemampuan dirinya, diharapkan kemampuan komunikasinya pun akan baik pula. Dan subjek yang diambil adalah 30 siswa kelas 9B pada SMPN 41 Bandung. Selanjutnya ada hasil penelitian dari Agus Dwi Wijayanto, Siti Nurul Fajriyah, dan Ika Wahyu Anita pada tahun 2018. Di mana topik penelitiannya adalah rendahnya tingkat kemampuan siswa dalam memahami dan menyatakan situasi ke dalam bahasa matematika pada materi segitiga dan segi 4 di kelas 7. Di mana pada penelitian yang ketiga ini menggambarkan bahwa kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan konsep atau materi pada materi segitiga dan segi 4 ke dalam bahasa matematika itu masih rendah. Di mana objek penelitiannya itu ada 5 siswa kelas 7 di salah satu SMP di kota Cimahi. Selanjutnya penelitian yang keempat ada dari Hestu Tansil Laila dan Dermawan Hareva pada tahun 2021 dengan topik yang diambil adalah kemampuan komunikasi matematis siswa mempengaruhi kemampuan pemecahan masalahnya. Dan subjek yang diambil yaitu siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Teluk Dalem. Selanjutnya ada dari penelitian Lasya Agustina dan Ayu Putri Indah Lestari pada tahun 2020. Dengan topik penelitiannya adalah kemampuan pemecahan masalah matematika dipengaruhi oleh model belajar yang digunakan oleh guru. Dengan subjek penelitiannya yaitu 50 siswa kelas 8 di MTS Nasyatul Khair Depok. Dari hasil penelitian terdahulu ini ternyata dapat ditarik kesimpulan salah satunya adalah bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa itu dapat dilihat dari kemampuan komunikasi matematisnya. Sedangkan banyak sekali faktor yang mempengaruhi kemampuan matematisnya. Tadi itu ada dari self-concept, self-efficacy,
dan metode belajar yang digunakan oleh guru. Namun, di samping itu, ada salah satu faktor lain yang dapat mempengaruhi kemampuan komunikasi peserta didik, yaitu salah satu faktornya adalah aspek pengelolaan diri dalam belajar matematika. Pengelolaan diri ini berkaitan dengan self-regulated learning. Di sini ada self-regulated learning menurut Yuda dan kawan-kawan pada tahun 2019. Mereka menyatakan bahwa self-regulated learning itu adalah proses siswa belajar mandiri dengan mengedepankan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, selain itu terdapat pernyataan dari Mukaromah dan kawan-kawan pada tahun 2018 yang mana mereka menyatakan bahwa self-regulated learning ini merupakan aspek penting dari pembelajaran siswa yang mempengaruhi keberhasilan akademisnya. Namun di sini, seperti yang kita tahu, banyak sekali siswa yang belum bisa mengatur dirinya dalam belajar. Sehingga seringkali mereka mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya itu mendekati hari pengumpulan, yang menyebabkan siswa kewalahan dan tugas yang dikerjakannya pun tidak maksimal. Nah, dari fenomena tersebut, maka kemampuan self-regulated learning ini sangat penting dimiliki oleh siswa, karena apabila siswa tersebut memiliki kemampuan self-regulated learning yang baik, maka hasil belajarnya pun akan baik juga. Begitu juga sebaliknya. Di mana hasil belajar yang dimaksud di sini dapat berupa nilai, pemahaman, ataupun kemampuan. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan dan dari hasil studi pendahuluan, maka di sini saya melihat bahwa self-regulated learning ini merupakan aspek yang penting untuk siswa untuk meningkatkan kemampuan akademisnya dalam pembelajaran matematika, di mana salah satu kemampuan pada matematika itu merupakan komunikasi matematis siswa, yang juga merupakan kemampuan yang sangat penting yang harus dimiliki siswa, karena apabila komunikasi matematis siswa tersebut baik, maka akan memudahkan siswa dalam proses penyelesaian masalah matematika. Oleh karena itu, berdasarkan hasil latar belakang yang sudah disampaikan dan hasil dari studi pendahuluan, saya bertujuan untuk menganalisis kemampuan komunikasi matematis siswa dalam menyelesaikan masalah matematika ditinjau dari self-regulated learning. Barangkali hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya terdapat kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.